sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, pesan firman Tuhan hari ini kepada kita semua ialah, sepahit apapun pengalaman hidup kita, seberat apapun pengalaman hidup kita, mungkin musibah atau malapetaka yang kita alami, yang Tuhan izinkan kita lewati, ingat satu kata, perjalanan hidup harus diteruskan. Itu pesan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang akan kami dengar sebentar. Tolong kami untuk berani melangkah lagi sesudah kami terpuruk, sudah kami mengalami musibah dan malapetaka. Kami percaya bahwa Tuhan seperti Ayub,
kami sanggup meneruskan perjalanan hidup ini dan akan dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Ulangan, Kitab Ulangan, pasalnya yang ke-34 ayat 8. Ulangan 34 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan, orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Amin. Saudara pemirsa, ada berapa pesan firman Tuhan di sini yang termuat dalamnya. Seorang pemimpin biasanya dianggap tidak tergantikan. Tetapi ketika Tuhan mengambil pemimpin itu tanpa sadar Tuhan sudah siapkan saudara sekalian penggantinya. Siapa penggantinya? Ajudannya sendiri. Dia ajudan mulai mungkin dari prajurit 2 sampai dia menjadi jenderal. Namanya Yosua. Dari muda dia sudah menjadi ajudan Musa. Melewati berbagai kesulitan dan pergumulan. Jadi maksud saya ialah termasuk kalau hamba Tuhan, misalnya hamba Tuhan satu pergi atau meninggal, Tuhan pasti gantikan dengan hamba Tuhan yang lebih baik lagi untuk periode berikutnya. Seperti Yosua. Ya, dia paling tepat karena dia panglima perang untuk kemudian menaklukkan seluruh tanah Kanaan. Ya, selama 5 tahun. Di bawah kepemimpinan Yosua dan juga Kaleb. Luar biasa. Luar biasa. Jadi itu yang harus kita renungkan pertama. Jadi ingat, Tuhan bisa menyiapkan pengganti yang lebih baik untuk apa yang kita kehilangan saudara sekalian. Yang saudara-saudara sekalian yang menyaksikan program ini yang kehilangan, mungkin memang betul-betul kehilangan istri atau suami yang dipanggil oleh Tuhan pulang ke surga. Ingat pesan saya hari ini. Tuhan akan melindungi engkau. Ibu-ibu terutama yang memang dari semula tidak biasa bekerja, sekarang kaget ditinggal suami, harus bekerja apa? Berdoa saja kepada Tuhan. Tuhan akan membuka pintu, membuka jalan bagimu untuk engkau diberkati dan meneruskan perjalanan hidupmu bersama dengan anak-anakmu. Yang kedua ialah apa? Mereka memang berduka cita luar biasa. Sampai menangisi Musa selama 1 bulan. 1 bulan mereka saudara menangisi Musa. Mengapa? Itulah pemimpin yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, memimpin mereka dalam susah payah perjalanan selama 40 tahun saudara sekalian. Tetapi kemudian life must go on. Hidup harus diteruskan lagi. Jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di tepi timur sungai Yordan itu. Saudara harus menyeberang ke sana, ke tanah perjanjian. Saudara harus merebut lagi janji-janji Tuhan. Jangan pernah berhenti, saudara sekalian. Saya ingatkan kepada kita semua. Begitu juga tentang yang hampir sama dengan itu ialah Ayub. Mari kita sebentar lihat bagaimana penderitaan dan pergumulan Ayub yang luar biasa, saudara sekalian. Mari kita lihat Ayub. Ya. Ada ucapannya yang sangat terkenal, habis segala-galanya. Nah, bahkan 10 anaknya mati dalam 1 hari saja. Coba saya bisa bayangkan. Apa dia ucapkan? Nah, dengarkan baik-baik ayat Ayub 1:21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa.
Ini hanya ungkapan seorang yang betul-betul sudah dewasa rohani, yang sanggup memikul beban yang paling berat sekalipun. Luar biasa. Ya. Kemudian apa? Ini yang paling berat menurut saya ketika dia sakit. Nah, coba saudara lihat. Kemudian ayat 7, pasal 2 ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan lalu timpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Penderitaan yang tidak bisa terbayangkan. Udah kehilangan, sekarang kehilangan kesehatannya. Ini yang paling sakit, yang paling menyakitkan. Coba perhatikan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dalam teks yang lain dikatakan, bunuh dirilah. Dia tinggal punya satu-satunya, saudara sekalian, yang dapat menolong dia, yaitu istrinya. Tapi istrinya mengatakan, kutukilah Tuhan dan matilah, bunuh dirilah. Saya tidak bisa bayangkan penderitaan yang luar biasa. Mungkin dia makan pun harus disuap sekarang karena dia sakit. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ya, istrinya menyuruh dia meninggalkan Tuhan, mengutuki Tuhan. Itulah sebabnya saya mengajak kita hari ini untuk sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Karena apa? Kabar baiknya ialah dalam pasal 42 ayat 10 dikatakan, Ayub menerima 2 kali lipat dari semuanya yang dulu. Umurnya pun panjang sampai bisa melihat buyutnya. Mari bertekun. Dia mengalami segala pergumulan kesulitan seperti tadi. Umat Tuhan percaya bahwa Dia pasti akan memberkati hidup kita ke depan sana. Tidak pernah Tuhan membiarkan engkau terpuruk selama-lamanya. Tidak. Maka angkat engkau tinggi-tinggi dan pulihkan engkau dalam segala kehidupan, segala segi kehidupan. Life must go on. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang datang kepada kami pada hari ini lewat firman Tuhan. Beri kami ketekunan dan kesungguhan dan percaya bahwa Tuhan pasti akan bawa kami ke seberang sampai kepada tempat tujuan yang Tuhan rencanakan dari semula untuk hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.